Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah karena atas nikmat dan karunia-Nya di siang yang cerah ini Allah ringankan langkah kita untuk sama-sama menghadiri rumah-Nya untuk melaksanakan sholat Jumat minggu ini. Teriring doa dan harapan, mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini menjadi langkah yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Semoga langkah kita ke tempat ini menjadi langkah yang dapat mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Segera Allah angkat dari bumi tercinta Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini izinkan khatib berwasiat, mengajak, menyeru kepada jamaah yang mulia. Marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keimanan yang baik dan dengan ketakwaan yang sempurna, Allah akan senantiasa membahagiakan kita di dunia dan membahagiakan kita di akhirat yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita saat ini berada di dalam bulan mulia, bulan Dzulhijjah. Bahkan kita masih berada di hari tasyrik, hari yang amat sangat agung di hadapan Allah. Dan kita alhamdulillah telah mengadakan dan melaksanakan amalan utama pada hari Raya Nahar tanggal 10, 11, 12 dan hari ini 13 Dzulhijjah, yaitu ihraqud dam, mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban untuk semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kurban yang telah kita laksanakan dapat diterima oleh Allah dan menjadi amalan yang dapat membahagiakan kita di dunia dan di akhirat yang akan datang. Di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adami min amalin yauman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam innaha la ta'ti yaumal qiyamah bikuru'iha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna dama liyaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada amalan anak Adam yang paling sempurna
yang dicintai Allah pada hari raya nahar selain ihraqud dam, mengalirkan darah, menyembelih binatang ternak. Innaha ta'ti yaumal qiyamah, nanti hewan kurban yang telah kita sembelih itu pada hari kiamat akan datang, bikuru'iha, dengan tanduknya, wa asy'ariha, rambutnya, wa adlafiha, kukunya, dan darah hewan kurban itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melaksanakan kurban tersebut. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi hewan kurban yang telah kita sembelih kemarin dan masih ada kesempatan hari ini tanggal 13 Zulhijjah, ini kata Rasul nanti rambutnya, kukunya, dan juga dijelaskan oleh Rasul di sini tanduknya akan menjadi saksi nanti di akhirat pada hari kiamat bagi siapa yang berkurban. Bayangkan kuku, rambut, tanduk yang di hadapan kita tidak ada artinya dan tidak ada nilainya. Tapi yang tidak ada nilainya saja nanti di akhirat akan jadi saksi di akhirat di hadapan Allah. Apalagi dagingnya yang sudah kita sebarkan untuk orang-orang yang membutuhkan untuk bisa merayakan hari raya Idul Adha. Bahkan darahnya saja hewan kurban yang kita sembelih sebelum jatuh ke tanah, kata hadis tadi, sudah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Oleh karena itu disunahkan bagi kita untuk selalu di bulan Zulhijjah, terutama pada hari-hari nahar 10, 11, 12, 13, untuk mengumandangkan kalimat takbir, mengagungkan asma Allah, mensucikan nama Allah. Karena ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam begitu menyembelih putra tercintanya Ismail yang lalu diganti oleh Allah sebagai kibas yang besar, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beliau mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitupun malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian disambung lagi oleh Nabi Ibrahim, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian Nabi Ismail pun menyambut Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi kalimat-kalimat yang kita ucapkan di hari raya Idul Adha itu merupakan ungkapan-ungkapan yang diabadikan oleh Nabi Allah Ibrahim dan diucapkan malaikat dan juga diucapkan oleh Nabi Ismail alaihi salam. Bersyukur kita yang telah melaksanakan Idul Kurban, yang telah melaksanakan kepanitiaan kurban termasuk di masjid yang tercinta ini. Mudah-mudahan keberkahannya menyertai seluruh pengurus masjid, jamaah dan lingkungan masjid ini. Semoga tambah barokah dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita masih dalam situasi pandemi. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat dengan melaksanakan protokol kesehatan yang amat sangat ketat. Mudah-mudahan dengan wasilah melaksanakan ibadah ini, kita semua orang-orang yang dilindungi oleh Allah dari wabah dan penyakit tersebut. Amin ya rabbal alamin.
Apa yang harus kita kerjakan dalam situasi seperti ini? Apa yang harus kita lakukan agar kebahagiaan, agar ridho Allah terus menyertai kita semua? Di dalam salah satu kitab yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, di mana kitabnya itu adalah Nasoihul Ibad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bekal kepada kita semua. Khamsun man kuna fihina sa'adatan fid dunya wa sa'adatan fil akhirah. Ada 5 perbuatan yang apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka hamba itu akan selalu dibahagiakan hidupnya oleh Allah di dunia dan bahagia di akhirat yang akan datang. Sekarang walaupun dalam situasi kondisi yang seperti ini, kita jangan pernah tinggalkan 5 hal ini, kata Rasul. Apa itu? Ayyazkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan pernah tinggalkan mulut kita ini tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang menghubungkan kita langsung dengan Allah. Artinya jangan pernah kita tinggalkan hubungan kita dengan Allah. Realisasi yang kita lakukan saat ini merupakan penjelmaan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara pribadi kita jangan pernah putus hubungan dengan Allah. Makanya kata Rasul, ucapkan terus kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam kondisi dan situasi apapun juga. Yang kedua, fa idzibtaliya la baliyatan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika menimpa kepada kita semua musibah, maka keluarlah dari mulut kita harusnya kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hampir setiap saat kita selalu mendengar musibah. Subhanallah. Mudah-mudahan ini jadi nasihat yang bagi kita semua. Baik dari media cetak, media elektronik, berita media sosial, WA. Orang-orang yang baru saja tadinya masih bercengkrama dengan kita, tiba-tiba. Oleh karena itu sering-sering keluarkan dari mulut kita kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu merupakan kalimat persembahan total seorang hamba kepada Allah. Ini namanya kalimat istirja. Allah cinta apabila kita dengar kalimat itu. Apalagi ketika kita langsung yang mendapatkan musibah, kita ucapkan itu, Allah senang. Bahkan Allah pernah bertanya pada malaikat Jibril, wahai Jibril, bagaimana sikap hambaku ketika ada buah hatinya aku ambil? Bagaimana hambaku bersikap ketika ada buah hatinya aku ambil? Kata Jibril, ya Allah, mereka semua mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua mengucapkan kalimat inna lillah. Betulkah itu? Betul ya Allah, dia mengucapkan itu. Apa kata Allah? Wabnu baitan fil jannah baital hamdi. Orang yang ketika dapat musibah mengucapkan kalimat istirja, Jibril nanti di akhirat dia bangunkan rumah di surga namanya baital hamdi, rumah pujianku. Alhamdulillahirabbil alamin. Kisah ini dicatat di dalam satu kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Yang ketiga, fa idza u'tiya nikmatan minallah qala alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun dalam situasi sulit seperti ini, kalau dapat nikmat, ucapkan kalimat dari mulut kita alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang keempat, fa idza ibtada'a bi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Setiap memulai kegiatan apa saja ucapkan oleh kita kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kelima, yang terakhir, wa idza akhfa'ta minhu janban qala astaghfirullahal azim. Dan apabila kita terlanjur berbuat dosa, terlanjur berbuat salah, kata hadis ini, segera
istighfar yang banyak dari mulut kita. Minta ampun kepada Allah. Saat ini situasi seperti ini, laksanakan 5 hal apa yang disabdakan Rasul. Mudah-mudahan situasi sulit seperti ini segera berakhir. Kita mohon kepada Allah semoga hidup normal kembali dalam kehidupan kita bermasyarakat, sehingga kita bisa beribadah normal kepada Allah dengan baik. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dihindarkan dari wabah corona. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum faqad fadal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu karena atas izin dan ridho-Mu siang ini Engkau telah ringankan langkah kami untuk sama-sama melaksanakan kewajiban sholat Jumat minggu ini. Semoga langkah kami dari tempat ini menjadi langkah yang dapat nantinya kami semua dimudahkan mengetuk pintu surga-Mu ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa minasyai'il asqam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta, dan daripada penyakit berbahaya lainnya termasuk virus corona. Ya Allah, ampunkan dosa kesalahan kami, dosa kesalahan kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Kami yang masih hidup jadikan orang-orang saleh dan solehah. Dan ketika adzal menjemput kami nanti, ya Allah, izinkan kami semua husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'alakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.